Kalau Renima pribadi ya bikin konten khusus kayak lagu remix kan. Renima memang di sana memang fokus promosi wisata, tradisi, budaya dan kuliner di situ. Jadi kayak harusnya Renima bukan apa, jangan tersinggung atau bagaimana. Harusnya pihak yang mendukung ya. Itu harusnya mereka berterima kasih sama kita. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di Ceritain bersama saya Boy Chandra. Edisi kali ini saya akan ngomong sama perempuan muda, penyanyi Minang. Lagunya yang terkenal itu Antah KBATB. KATB. Bacanya KTB. KTB. Kadang Antahlah Tapi Ba'alah. Oke. Itu booming 2019. Dan selain lagu Minang, sebenarnya Renima ini juga produksi lagu-lagu Indonesia, baik yang aransemen atau coveran. Bikin lagu juga? Jarang. Belum? Jarang, lebih ke lagu sendiri? Single sendiri. Enggak, maksudnya ciptain lagu juga? Ada. Nah, itu dia. Kita akan ngobrol sama Renima Zahraini. Sehat? Alhamdulillah. Ini Renima. Ini panggilannya? Renima Zahraini SPD. Panggilan Renima. Iya, Oke. Renima. Agak grogi nih saya ya, karena baru kedua kali kita ketemu. Asli Padang ya? Aslinya Blasteran tapi bang. Blasterannya Blasteran Solo sama pesisir. Oh, nggak Padang berarti ya? Enggak. Tinggalnya di Padang Pariaman. Kegiatannya di Padang. Oh, sekarang berarti dari Padang Pariaman? Iya. Dari Padang Pariaman. Renima 2019 bikin single Kadang Antahlah Tapi Ba'alah. Kemudian meledak di YouTube. Nah, sekarang banyak lagu sih. Cuma aku mau nanya, sebenarnya udah ada album atau belum sih? Kalau album sebenarnya udah dari 2007 udah bikin album. Oh ya? Iya. Kalau ditotalin sekitar kurang lebih 18 album. 18 album? Luar biasa ya, luar biasa. Ini 18 album baru terkenal. Jadi kalau bikin satu lagu, satu album belum terkenal itu biasa aja ya. Biasa aja ya. Kadang-kadang banyak orang yang baru satu album udah patah semangat gitu. Itu 18 album. 18 kurang lebih lah bang, 18 album. Yang paling terkenal lagunya Kadang Antahlah Tapi Ba'alah. Kalau yang Kadang Antahlah Tapi Ba'alah itu single. Oh, single ya? Karena semenjak ini kan yang album kan kayak CD kan udah nggak lagi produksi. Berarti dari zaman CD udah bikin album? Udah, justru Renima pernah satu kali rekaman itu yang masih pakai kaset tape. Kaset tape ya? Iya, Pita. Itu tahun berapa? 2006. 2006 kamu udah bikin album ya? Saya 2006 masih nggak jelas. Kebetulan aja kali. Berarti itu dari SMP apa dari SMA? Dari SMA kelas 2. SMA udah bikin album pertama? Yang album pertama itu memang yang di kaset pita. Ya, yang di kaset itu kan? Itu SMA berarti? SMA. Cuman dikenalnya itu pas di album kedua itu lagu Slow Rock Malaysia. Oh, justru ya. Awalnya bukan lagu Minang? Awalnya Minang. Rekamannya Minang, tapi pas yang dikenal sama masyarakat luas itu pas di album Slow Rock. Tahun 2007. Awal debut 2007. Kaset CD. Berarti kemarin itu kamu bikin lagu Slow Rock itu emang ya itu apa ya, pengulangan lagi sebenarnya ya. Aslinya emang udah Slow Rock udah lama berarti ya? Iya, emang awal dikenal sama masyarakat luas tuh emang Slow Rock. Iya kan? Kan kemarin ada yang Slow Rock di YouTube tuh. Ada yang itu Recycle yang album yang pertama itu. Oh, berarti itu lagu lama. Iya. Cuman aktif di YouTube sejak kapan? Aktif di YouTube sejak 2000. Awal bikin YouTube itu 2017. Cuman aktifnya ya di tahun 2019 tuh, Bang. Oh, 2019 itu ya. Ada transisi dari, berarti sebelumnya ada manajemen?
No, Renima dari dulu tuh memang, kalau dulu yang album yang bilang yang tadi ada sekitar lebih 18 album itu kerjasamanya sama produser, jadi ada dikontrak sama produsernya. produser. Okay. Kalau dulu kan emang sistemnya kayak beli putus gitu ya, per album. ya beli putus gitu ya. Kita cuman kayak nyanyi doang, tapi seiring berjalannya waktu kayak nggak passionnya di situ, karena kan kayak cuman kita dikasih bahan terus nyanyi, terus udah syuting udah selesai gitu. Maunya tuh kayak pengen itu kayak berkarya, bikin sesuatu gitu. Oke. Makanya jadi belajar jadi produser sendiri, memproduksi sendiri, memanajemenin sendiri ya. juga. Itu sejak tahun kapan? Dari 2017. Oh, berarti butuh 10 tahun akhirnya berani bikin sendiri. Apa yang selain karena apa tantangan tadi itu, apa yang akhirnya memutuskan sendiri? Kan lebih enak tuh diurusin sebenarnya kan? Nggak enak. Kalau cuma nerima doang, udah jelas kayak sukanya kayak yang suka tantangan. Oke. Tapi di lagu Minang, kebanyakan penyanyi Minang kan polanya masih seperti itu sampai sekarang. Pola yang diproduserin, disuruh nyanyi satu album, terus ya udah bayar putus gitu juga. Kebanyakan, tapi semenjak adanya YouTube sih pelan-pelan teman-teman penyanyi juga ini sih ada yang bikin YouTube sendiri. Tapi ini kalau misalnya kita produksi sendiri tuh, biaya kan juga sendiri. Iya kan? Yang sendiri. Biaya sendiri. Semuanya sendiri kan? Semuanya sendiri. Ibaratnya tuh kalau kayak ada tuh kayak di film, di akhir-akhir film tuh kan ada tuh banyak tuh. Yeah. Nah mungkin itu nama kita banyak. Kamu sendiri. Tapi dalam konsep musik sebenarnya yang indie itu yang kayak begitu. Oh, berarti itu indie. Itu yang indie sebenarnya. Pantesan kemarin pernah di challenge bikin lagu indie, padahal sebenarnya sebelumnya belum pernah sama sekali nih lagu indie. Tapi alhamdulillah bisa bikin lagu indie. Wow. Indie itu kan sebenarnya produksi yang independen ya. Oh, iya. Jadi emang produksi sendiri, masarkan sendiri, jual sendiri gitu. Cuman gara-gara apa dia tuh seolah-olah bergeser ke lagu senja gitu ya. Senja, puisi gitu. Itu jadi temenin sama kopi gitu kan. Jadi beda gitu. Jadi kalau dulu tuh ada namanya band mayor, ada band indie. Nah, band-band indie ini yang mereka produksi sendiri nih. Iya, pernah dengar juga sih. Yang Renima kerjain ini sebenarnya tuh masuk ke jalur itu gitu. Indie itu independen. Iya. Renima, ini kan nyanyi, jadi penyanyi. Aku baca nih ada katanya ibu juga penyanyi kasidah. Alhamdulillah ya. Berarti di keluarga kakak juga penyanyi Minang ya? Kakak penyanyi juga. Ada berapa orang sih saudara? 3. Yang satu lagi enggak? Enggak, Satu lagi enggak. Berarti di rumah kan emang udah seniman lah ya? Bisa dibilang gitu sih Bang. Tapi dari kecil emang bercita-cita jadi penyanyi atau ya udah di jalan aja ternyata seru gitu? Kayak emang udah prosesnya kayak gitu sih Bang. Saya kan ada juga tuh memang yang kayak orang emang dari awal dia tuh memang dia pengen jadi penyanyi yang besar. Kalau ini sebenarnya kayak jalannya aja gitu. Dulu sering diajak ini nggak? Apa? Diajak manggung sama ibu nggak? Nah itu awalnya waktu kelas 5 SD, waktu itu diajakin perform acara wedding. Diajak nyanyi? Tapi kasidah. Iya. Habis itu organ tunggal tuh belajar. Jadi dari situlah awal proses mulai belajar dari lagu kasidah, terus belajar nyanyi dangdut, belajar lagu pop, belajar lain-lain dari prosesnya lah. Guru nyanyi pertama berarti ibu ya? Iya. Ibu berarti ya. Ibu sekarang masih nyanyi? Masih. Kalau ada tuh kalau kayak di Minang kan kayak ada acara babakul gitu kan? Iya. Nah, itu ada konsernya. Yang rame-rame kan? Nah, iya masih. Masih ya? Pakai biola, pakai Casio, terus pakai rebana. Tapi ada ini nggak Renima? Project kolaborasi dengan ibu nggak, dengan kakak gitu? Belum sih Bang, soalnya kalau kakak
dia genrenya tuh lebih ke kayak ke dangdut. Jadi kita kayak udah punya jalan masing-masing gitu. Jadi jalanin sendiri-sendiri aja gitu. Ya kan Renima sebenarnya sudah nggak sebatas penyanyi doang nih, udah produser juga, udah memanajeri juga, punya manajemen sendiri juga kan. Berarti kan sebenarnya kalaupun nggak kolaborasi nyanyi kan bisa produserin. Mungkin karena ini aja sih Bang, kayak konten kita tuh kayak beda gitu. Yeah, tapi ada yeah. saling sharing, misalnya kan kayak bikin ini, bikin itu, ada di belakang layar ada sharing-sharing kayak gitu. Tapi yang dibikin project kolaborasi sih belum ya. Tapi kolaborasi sama teman-teman lain ada ya? Ada. Kemarin itu sama Riko, ada Ayu, sama Riko, Aisyah, ada GB, sama GB juga, ada sama Dayu Koto juga ya. Gimana Renima memandang kolaborasi hari ini? Yang hari ini? Ya, maksudnya yang di era kita sekarang lah. Kalau dulu kan orang kayaknya sendiri-sendiri lah gitu ya. Kalau Renima sih lebih ke ini Bang, karena kan kayak Renima kan emang memproduseri sendiri. Nah jadi suka-suka kita, misalkan mau bikin kolaborasi lah gitu kan. Tapi di dalam kolaborasi itu memang Renima memang ada apa kayak memang ada khusus ininya di situ kayak kriteria ya. Emang kayak misi, emang ada visi dan misinya di situ. Misinya kalau untuk yang kolaborasi itu memang untuk kayak di situ, karena kan di dalam Renima tuh kayak misalkan kita di musik nih gitu kan. Jadi di dalam satu video klip itu kita bisa iniin kayak promosi wisata kita di situ, terus promosi tradisi kita di situ, dan didukung sama teman-teman, kolaborasi sama teman-teman yang memang udah ada masanya juga gitu. Oke. Sambil minum ya Renima. Oke. Ada lagu yang kolaborasi kan sama GB sama yang lain-lain itu. Itu yang konsep Renima sendiri atau emang? Iya. Oh berarti konsep dari Renima semua. Keren ya. Seru aja Bang. Keren. Maksudnya seru aja gitu. Kayak mungkin emang udah passionnya di situ mungkin. Kayak emang suka yang sebenarnya kok ribet sih, tergantung kita mandangnya aja sih kan. Kalau kita jalaninnya fun ya nggak bakalan ribet juga kan, tergantung mindset aja sih. Oke. Tapi kan sebenarnya pola-pola kerja yang Renima kerjakan itu udah kayak bikin satu manajemen label lah gitu. Iya. Berarti sekarang itu kan Renima jalan memanajeri diri sendiri. Kedepan kepikiran nggak bikin rumah produksi yang menaungi teman-teman lain? Ada. Atau udah jalan? Udah ada plan ke situ dan memang udah ada dikit-dikit ininya lah, kayak planningnya udah ada. Artisnya udah ada? Artisnya Bang Boy mungkin ngomong. Saya kalau bisa nyanyi saya. Atau enggak ini aja Bang Boy nanti bantu bikin liriknya aja, nanti Renima yang bikin itu bisa melodinya gitu. Itu bisa. Kalau itu bisa. Sip. Kalau itu bisa. Soalnya kan dia di postingan kan keren-keren tuh. Gini Renima, di Padang itu kan sebenarnya mungkin Renima juga merasakan ya. Kalau untuk musik pop yang di luar lirik lagu Minang itu kita kayaknya di panggung nasional itu susah banget ya. Susah banget. Kayak 10 tahun terakhir itu ya, kayaknya nggak ada deh penyanyi yang emang secara mungkin abang maksudnya abang mungkin secara personal ini personal mungkin. Kecuali lagu Minang ya. Karena kan kalau untuk lagunya sendiri ada juga Bang yang kayak yang lagu Thomas. Ya kan booming juga tuh. Tapi mungkin lebih ke personalnya mungkin yang abang maksud ya. Kalau Thomas brandingan. Ya ke personal. Tapi kalau Thomas itu dia nggak 10 tahun terakhir. Dia itu udah senior lagi tuh. Udah angkatan Sultan. Iya kan? udah jauh banget gitu. Nah, kalau sekarang kan tapi Renima kalau dari 2006 ke sekarang udah berapa tahun ya? Udah 15 tahun kayak lebih kayak. Iya kan? Tapi kalau lagu Minang itu banyak. Ada yang sampai 160 juta penontonnya di YouTube gitu. Ada 100 jutaan. 100 jutaan gitu.
Nah, jomblang banget tuh antara lagu Minang sama musisi lokal kita dengan lagu berbahasa Indonesia gitu. Iya. Renima sebagai penyanyi sekaligus praktisinya kan, orang belakang layar juga. Kira-kira apa sih yang bikin kita tuh kayaknya susah banget tuh ada di level itu gitu? Sebenarnya kalau bilang susahnya itu mungkin lebih ke ininya sih Bang, karena mungkin kayak apa ya, linknya ke situ mungkin. Link ya? Mungkin kalau seandainya nih, misalkan kayak misal Renima nih dikontrak sama label nasional gitu kan, bikin tuh bisa jadi. Kalau kita kan kayak di sini tuh memang rata-rata memang di Minang itu kita emang produksinya semuanya sendiri di sini, semua teman-teman produser semua pokoknya produksinya semua di sini sendiri. Dan dengan stylenya sendiri juga gitu kan. Kalau Minang kan memang abang juga udah tahu udah identik kan, kayak lagu slow rock pun gitu kan udah identik gitu kan. Tapi kalau lagu Minang bahkan saya tuh ngelihat ya, musisi yang bisa hidup di Padang itu kayaknya emang penyanyi Minang. Yang bisa hidup dari menyanyi gitu ya. Karena kan kalau untuk penyanyi kan dia ada off airnya juga. Iya, off airnya kan kalau penyanyi Minang kan banyak ya. Bisa di acara resepsi, wedding, ya, ada event-event gitu. Dan kalau penyanyi pop tantangannya kan emang nasional gitu. Jarang sih kayaknya ada orang nikahan, kecuali band-bandan ya. Iya. Jarang sih kayaknya penyanyi pop gitu. Kalaupun ada penyanyi pop itu pasti yang dari Jakarta yang dibawa ke sini. Iya, karena emang belum ada kan kayak penyanyi Minang yang bikin single Indonesia, yang bikin single sendiri dan itu booming kan emang. Ya, tapi itu. Renima ada plannya ke situ, maksudnya ada usaha mau ke situ gitu. Ya harus sih Renima. Ada, ya. maksudnya yang penting berkarya aja gitu. Iya. Kan kalau untuk rezeki kan itu datang ngatur. Iya. Dan emang ini ya tantangannya tuh ya bikin karya ya. Bikin karya. Renima perhatiin nggak musisi-musisi kita? Kebanyakan bikin mini album. Kalau Renima pribadi sih kalau kayak lebih ke zona nyaman sih. Ya betul. Iya, zona nyaman. Betul. Cuman ini album menurut saya ya, sebagai penikmat musik itu kayak sarapan aja. Maka hidangan pembuka gitu. Karena 4 lagu kan. Kalau misalnya kita nonton konser, ya itu minimal 8 lagu. Baru bisa kita menikmati sebuah konser kan. Berarti Renima udah bisa bikin konser ya? Iya, harusnya kan. Kalau di industri musik Minang sendiri, Renima itu apa sih yang jadi rahasia kok bisa segede itu gitu? Selain emang ada masa tersendiri ya, secara produksian sebenarnya apa sih yang bisa bikin mereka gede banget itu? Apanya? Dari segi apanya yang gede ya? Ya kan jadi banyak penikmatnya. Mungkin lebih ke ini sih Bang, rata-rata teman-teman tuh kayak dia lihat ini pasar dulu gitu. Dia lihat pasar, lebihnya tuh kayak ke pasar awam gitu. Jadi kayak masyarakat Minang tuh misalkan sukanya tuh kayak lagu itu, jadi mereka banyak itu bikin yang kayak gitu. Jadi kan nggak aneh kan, maksudnya kan kayak Bang Boy dengerin kayak Minang kayak gitu aja style iya gitu sih. kan, kayak gitu kalau misal aja gitu ya kan. pasti liriknya itu sedih, ditinggal nikah, pergi merantau, atau pergi merantau karena ditinggal nikah. Kalau itu sih lebih ke ini ya, karena emang mungkin emang budaya kita emang kalau orang Minang kan emang kebanyakan merantau kan. Tapi kalau ini Renima bahasnya lebih ke style musiknya sih. Oh ya, nuansanya ya. Iya, nuansanya. Tapi belakangan banyak juga yang beda-beda kan? Ada juga. Ada juga. Tapi masih mendominasi. Tapi rata-rata yang beda itu mereka bikin itu rata-rata itu cover. Oh iya. Ada pakem tersendiri nggak sih di bikin lagu Minang itu? Saya harus kayak gini loh, musiknya harus kayak gini gitu. Enggak ada sebenarnya Bang. Bermusik itu kan kita kan berinovasi. Iya, betul. Menyesuaikan juga dengan zaman. Jadi kalau untuk pakemnya lagu Minang harus kayak gini enggak. Beda, kecuali memang
kalau Minang kan emang kita kan kayak ada dendang gitu kan, ada saluangnya juga gitu kan. Kalau untuk komersil sih kayak pop Minang itu bebas sih. Yang kadang entahlah tapi bah itu kan lebih ke pop ya? Ya, jadi itu ada story-nya tuh Bang Renima bikin itu. Karena gini, mungkin Renima tuh termasuk yang kayak merasa kayak punya pemikiran sedikit berbeda lah pikirannya dari teman-teman. Karena kan kayak bosen nih kayak lagu Minang kayak gini terus gitu kan. Jadi kayak punya jalan sendiri lah, pengen lah gitu. Jadi itu lagu KTB itu berangkat dari bisa dibilang kayak cemoohan gitulah. Kegelisahan? Enggak, bukan. Maksudnya itu kayak Renima bikin itu ada tuh ditentang sama beberapa musisi. Iya, ada beberapa yang bilang nggak bakal didengar kalau bikin lagu-lagu yang kayak gini. Lagu Minang dia didengar yang kayak gini aja lah gitu kan bikin. Oh iya? Iya, jadi kayak gitu. Jadi Renima tuh tipenya tuh kalau kayak digituin sama orang, dia tuh kayak semacam kayak punya pengen kayak membuktikan lah gitu ya. Membuktikan sih enggak kayak rasanya itu kayak pengen nambah aja gitu energinya tuh kayak yang nggak ada loh sesuatu tuh nggak ada yang nggak mungkin kalau kita tuh mau kayak usahakan. Kita kan semuanya itu kan tergantung yang di atas, tergantung Tuhan semuanya yang punya kuasa di situ kan Tuhan. Kita manusia nggak bisa ngejudge itu tuh, oh ini nggak bisa, ini nggak bakalan, nggak bisa kita ngomong. Jadi lebih membuktikannya tuh kayak lebih ke situnya gitu. Jadi bikinlah album yang emang kayak punya nuansa musik yang berbeda tuh dari kebanyakan lagu Minang. Dan itu slow, jadi Renima mikir kayak gini, yakin gitu, pastilah, pasti bisa kok nembus kayak mana pendengar musik Minang tuh bisa nerima gitu kan. Nah makanya Renima carilah itu tetap, misalnya kalau di lagu KTB itu idealisnya Renima masukin ke situ, tapi disesuaikan dengan selera penikmat gitu. Tema juga ya. Nah dari tema itulah kayak kadang antara tapi bala. Kalau itu kan kayak lagunya kan kayak multi tafsir gitu kan, semua orang ngerasain gitu. Ya kayak orang udah capek gitu ya. Tapi ya gimana lagi gitu ya. Gitu. Sebenarnya kan dari 2017 itu udah banyak fase lah dilalui. Banyak sekali Bang. Banyak fase yang dilalui. Memang itu tuh memang dari nol sampai memang proses banget lah Bang. Titik terendahnya apa sih yang dirasain Renima? Titik terendah sampai pernah mikir ya udahlah berhenti aja gitu. Enggak sampai sekarang sih nggak pernah berhenti untuk mikir untuk berhenti sih Bang. Nggak pernah. Tapi pernah gitu. Ada posisi capek banget gitu. Posisi capek pasti ada lah, namanya kita manusia kan. Tapi kayak ya dibawa santai aja. Pernah nggak dapat omongan yang nggak enak? Sering, karena kan Abang Boy sendiri tahu juga kan kayak Renima tuh kayak punya style sendiri kan bermusik gitu kan. Nah jadi sebenarnya itu kayak Renima tuh kayak ngelabrak apa tuh istilahnya tuh kayak bukan pakem sih, maksudnya kayak ngelabrak yang udah biasa dibikin orang biasa dibikin ini, tapi Renima bikin satu karena keyakinannya kayak gini. Renima tuh kayak mungkin karena udah passion juga. Rugi aja gitu rasanya kayak lagu Minang ini bisa diapa-apain loh gitu. Kita bisa bikinnya kayak gini, bisa bikin kayak gitu, dan karena Renima juga bebas di sini karena kita memproduksi sendiri gitu kan. Jadi kayak kita bebas berkarya di situ. Mana tahu kan kita nggak tahuan karena musik ini kan selalu dinamis sesuai dengan zamannya. Kita kan nggak tahu. Jadi Renima tuh kayak mandangnya tuh lebih jauh ke depan sih. Nggak tahuan kan nanti kayak 4 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan bisa diterima musik-musik yang kayak Renima bikin ini. Jadi kayak semacam persiapan gitu lah. Bisa jadi kan emang booming, ya kita kan nggak tahu ya lagu itu bisa jadi boomingnya tuh udah lama nggak naik-naik, tiba-tiba di suatu titik naik. Makanya dibilang tadi tuh kan Renima kalau untuk berkarya gini, Renima tuh cuman taunya tuh kayak berkarya dengan semaksimal mungkin, semampu kita, pokoknya maksimal. Nah, nanti kalau urusan hasil ya udah Tuhan yang nentukan. Renima nggak itu lagi soal yang kayak terserah, yang penting kita udah maksimal dengan apa yang kita buat. Oke. Renima, ada yang menarik sebenarnya nih. Sejak kapan Renima punya kesadaran kalau misalnya main musik itu berinvestasi? Kan kalau misalnya bikin video itu kan pakai duit sendiri tuh, bakar duit lah istilahnya gitu. Dan bisnis musik kan bisnis yang gambling sebenarnya gitu.
Dan mental itu sebenarnya masih banyak yang belum dipunyai oleh teman-teman yang lain. Sejak kapan Renima punya kesadaran, ya udah kalau mau maju harus berani duit masuk gitu, duit keluar gitu. Dari itu sejak dari yang album Baganti Hati, Renima ada bikin satu album itu yang terakhir itu yang VCD masih di pasaran, memang masih ini kan. Itu dari album Baganti Hati itulah. Renima tuh mulai bikin di situ bang. Aku boleh tahu nggak kira-kira di rentang berapa sih ngabisin bikin satu album? Nah gini, nih Renima buka-bukaan aja ya. Renima tuh dari basic yang kayak bukan orang yang berduit, paham kan maksudnya. Jadi kayak yang mungkin lebih banyak semangatnya daripada finansialnya gitu. Nah tapi dari semangat itulah, karena Renima punya keinginan, punya kemauan di situ. Jadi alhamdulillah ada aja jalan dipermudahkan sama Allah, kita bikin sesuatu, bikin album itu. Jadi kayak di album yang pertama itu Renima gini, barter. Misalkan Renima tahu nih kayak kalau bikin produksi kan satu album kan 10 lagu. Ya kan 10 lagu lumayan juga kan duitnya, apalagi belum lagi bayar musik, belum bayar studio, belum lagi video kita bayar video, terus belum lagi bayar lagunya gitu kan. Nah, jadi untuk video Renima ini barter gitu sama teman. Gimana tuh maksudnya? Barternya Renima bantuin dia bikin satu album, nanti dia bantu Renima bikin video gitu, jadi barter gitu. Oh, jadi yang bikin video ini bikin album juga? Ya, dia bikin album, jadi barter. Renima bantu dia bantu Renima gitu. Jadi semuanya bisa asal kita ada keinginan. Dan mau bangun relasi ya? Nah gitu. Itu sih sebenarnya bang, sebenarnya kan nggak harus nunggu punya banyak uang dulu untuk kita berkarya, enggak. Yang penting tuh kayak insya Allah ada aja jalannya kalau kita mau untuk usaha di situ, untuk menuju ke situ. Insya Allah ada aja jalannya kalau kita mau. Tapi memang butuh mental yang kuat sih. Kadang kan kayak apa? Pernah dapat penolakan nggak? Apa? Pernah dapat penolakan nggak kalau misalnya ngajak kolaborasi kayak gitu? Kalau yang kolaborasi sejauh ini sih aman-aman aja sih bang untuk ini, karena kan emang kalau Renima prinsipnya emang dari awal tuh emang jelas gitu. Kita misalkan ngajakin kolaborasi, kita sistemnya kayak gini. Jadi pahit-pahitnya dibilangin dulu gitu. Ada kucing. Jadi pahit-pahitnya dibilangin dulu. Nah nanti kalau yang si kolaborator ini mau, ya udah kita jalan. Kalaupun seandainya nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Renima nggak mikirin juga, karena kan kayak ya udah berarti emang belum ininya di sini. Jadi kayak Renima tuh kayak easy going aja, maksudnya yang nggak mau yang ribet-ribet gitu loh bang. Kalau memang nggak di sini berarti udah memang belum jodohnya, ya udah yang lain. Ada jalan, Tuhan kasih jalan yang lain kayak gitu. Tapi kuncinya emang dari awal tuh berjelas-jelas ya. Ya, berpahit-pahit lah ya, kita dahulu. Karena kadang-kadang nih orang kan nggak mau jelas-jelas ya. Kerjaan project terus tiba-tiba nggak dibayar ngeluh gitu, karena nggak jelas. Nah dari situlah kita bisa tahu gitu kan, bisa tahu kita karakter si yang orang tuh seperti apa. Kalau kita jelasin yang pahit, kalau kita jelasin yang pahit-pahitnya dulu, kalau dia nggak mau ini, ayo udah berarti kita beda ini nih, beda tujuan nih gitu kan, beda visi dan misi. Ya udah, selesai. Nanti akan ada aja gitu jalannya, Allah kasih kayak dipertemukannya kita dengan orang yang mau juga, yang satu visi dan misi juga sama kita. Jadi nggak ambil pusing sih bang. Dan itu sebenarnya konsep kolaborasi kan? Iya emang benar. Konsep kolaborasi. Karena kan kalau prinsip Renima sih kayak kolaborasi itu nggak cuman kita doang. Kalau seandainya tuh misalkan kayak yang lagu yang di KTB itu kan Renima kolaborasi juga tuh, kayak model video klipnya semua kan teman-teman kayak Jona, semuanya. Doni ya. Doni, Minanglip gitu kan, si Riko gitu kan. Tambah lagi yang lagu Antayu Antah Tiduh. Kan itu tuh yang habis yang KTB kan itu yang lebih boomingnya tuh. Jadi itu kayak lebih Renima tuh isinya dia suka untuk di kolaborasi itu kayak kita misal nih ini dapat apresiasi yang baik, dan kita berhasilnya sama-sama, nggak Renima sendiri aja gitu. Pasti ada masing-masingnya, pasti ada dapat ininya sendiri, dampaknya sendiri. Sekarang kan kolaborasi. Nah, kalau manggung-manggung itu kan di acara-acara ini tuh, acara-acara resepsi ya kebanyakan ya. Ada pengalaman unik nggak? Pengalaman unik sebenarnya banyak sih bang.
Yang paling berkesan. Jelek atau boleh yang jelek, boleh yang lucu, boleh. Yang jelek dulu deh, yang jelek dulu. Kalau itu sih sebelum ini sih Bang, waktu Renima belum bikin album sih. Masih waktu itu kalau nggak salah masih SMP kalau nggak salah ya. Oke. Ada tuh di suatu tempat itu. Dulu kan kayak organ tunggal kan masih ini tuh. Ya banyak kan. Yang acara malam yang tripping itu kan. Sampai jam 2 ya. Ya tripping tau kan, lu sampai subuh. Di daerah-daerah banyak tuh. Sampai menjelang subuh, nyambut-nyambut sama azan maghrib, nyaut kan. Jadi ada di suatu tempat waktu itu kayak yang emang masyarakatnya itu kayak masih primitif gitu, mungkin udah lama sebelum 2000 berapa tuh ya, 2000-an gitu ya. Jadi ada hampir yang kejadian kayak kan kita di panggungnya kan tinggi tuh, emang sengaja dibikin tinggi dan itu acara wedding. Panggungnya tuh sengaja dibikin tinggi, acara wedding tapi berasa konser karena semuanya kan masyarakat emang semuanya menghadir di situ, dan emang kayak yang rata-rata kayak pemuda itu kayak jahil-jahil gitu loh Bang. Kayak suka megangin dari bawah, terus kayak dilecehin gitu ya? Ya, ada pelecehan gitu, terus ada, tapi enggak, Renima enggak sih, karena kan emang waktu itu memang ada yang jagain posisi. Pas nih keyboard itu dilempar pakai pasir. Terus dilempar pakai aqua. Ya Allah, tahu kan? Iya. Jadi sampai ke ini pun, ke lokasi peristirahatan pun selesai acara ada aja yang ngikutin tuh. Ya karena kan emang gini ya, di daerah-daerah itu nggak tahu di luar Sumatera kayak gitu atau gimana ya. Cuman kalau di daerah-daerah biasanya nih kalau misalnya acara resepsi nikahan itu organ tunggalnya tuh sampai subuh tadi ya. Nah, dan itu yang nonton itu bukan tamu undangan aja. Enggak, emang dari kebanyakan emang dari luar. Emang preman-preman. Yang nggak diundang. Itu kayak hiburan konser gitulah. Gitu. Iya. Terus ya mungkin itu juga pengaruh alkohol mungkin, atau emang ini ya preman-preman. Memang kalau yang acara yang makanya Renima tuh kayak milih, karena kan emang dari awal berkarir kan memang dari ini organ gitu kan, jadi emang dari daerah Pariaman sekitar lah gitu kan. Jadi kayak pas Renima lihat kayak yang kondisi situasi acara yang malam itu, jadi kayak yang brutal gitu ya, rasanya tuh kayak yang aneh, merasa di tempat yang aneh gitu, misalkan kayak berarti nggak mau lagi ke situ. Maksudnya kayak ini bukan gue banget nih gitu. Jadi kayak nggak suka aja kayak lihat orang minum terus ngomong, terus dia ini misalkan kayak penyanyinya tuh pakai celana pakai kostum panggung ini, lah gitu ya, yang seksi gitu kan, terus goyang sama cowok tuh dikasih ini kayak rasanya tuh kayak memberontak gitu batinnya. Ini bukan aku lah gitu ya. Lebih ke gini sih Bang, kayak gue nyanyi bukannya kayak gini sih maksudnya, itu maunya tuh kayak nyanyi orang nikmatin suara gue gitu kan, orang senang dengar gue nyanyi gitu kan, ya udah gue tampil gitu, nggak mau yang kayak gitu. Makanya Renima pelan-pelan cari jalan sendiri lah gitu. Itu termasuk mengubah persona branding berarti ya, dari penyanyi organ tunggal ke jadi penyanyi yang emang penyanyi pop. Yang lebih ke organ juga sih, maksudnya tuh kayak kalau arah-arah Padang kan emang kayak, jadi Renimanya tuh kayak ambilnya tuh kayak yang kebanyakan tuh acaranya siang gitu. Oh sekarang berarti udah ke situ ya? Udah lama dari SMP, maksudnya tuh kayak dari pas masuk SMA emang nggak lagi kayak terima acara-acara yang malam kayak gitu, karena emang nggak suka Bang. Saya kan Renima kalau untuk di ini ya Bang, memang konsepnya emang nggak suka yang udah terbuka, pasti ketutup gitu, meskipun belum pakai hijab gitu kan, tapi Renima tuh kayak yang ketutup gitulah Bang, pokoknya ada lengannya gitu, nggak mau yang seksi-seksi gitu Bang. Kalau satu kali manggung itu berapa jam sih? Kalau organ tunggal itu dari jam 10 lah, dari jam pagi. 11 dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Serunya tuh kan, misalnya nih kalau di dulu ya waktu Renima SMA, Renima kan sering tuh ngisi weddingnya guru-guru gitu kan, ada ini wedding gitu kan anaknya. Jadi Renima yang nyanyi, Renima doang nih yang punya nyanyi ceweknya nih sama MC satu. Jadi ada tuh pengalaman yang dari pagi sampai sore itu kita doang yang nyanyi gitu. Oh ya, biasanya nih ya, penyanyi itu senangnya kalau ada yang nyumbang lagu gitu ya. Tapi kalau aku nggak Bang, maksudnya itu kayak imbang lah gitu kan. Kalau itu kan emang kayak
kecapean juga kan, satu kali naik ke pentas itu dari jam 10 pagi asik deh, jadi kita nyanyi 6 lagu gitu kan, terus gantian lagi sama ininya, terus nyanyi lagi 6 lagu gitu. Pernah Renima satu kali deh pengalaman, satu kali Renima satu kali naik pentas tuh 10 lagu. Satu album langsung ya. 10 lagu. Berarti sebenarnya nih Renima ketika misalnya ngisi acara itu udah kayak 5 kali konser harusnya ya. Tapi disitulah serunya, maksudnya kayak dari Orient Tunggal tuh Renima banyak karena kan Renima awalnya kan otodidak tuh bang, sebelum belajar secara teori di kampus gitu kan, memang banyak sih dapat pelajaran di situ. Lebihnya itu lebih ke apa ya, kayak pelajaran itu Renima dapat tuh kayak lebih kayak mana kita mengasah mental gitu ya. Attitude kayak mana kita harus di panggung. Kita bersosialisasi sama orang, kayak mana kita harus bersikap, lebih ke situ. Banyak banget dapat pelajaran tuh. Berarti sekarang kalau Renima nih kalau ngisi acara masih dari pagi sepanjang acara berarti, atau emang udah ada kalau untuk batasan lagu gitu? Organ tunggalnya misalkan Renima emang sudah, maksudnya emang udah lama enggak gitu kan, tapi kan sering juga tuh diundang untuk wedding tapi jadi bintang tamu. Nah kalau Renima kalau untuk wedding itu kita emang berapa lagu biasanya? Berapa lagu? Kalau Renima lebih fleksibel sih bang, karena kalau untuk wedding abang tahu sendiri kan, kalau di Minang nggak mungkin lah misalkan kita nyanyi cuman kayak 4 lagu doang, nggak mungkin juga lah gitu kan. Jadi Renima tuh kayak dari jam 1 sampai jam 5 sore gitu. Kalau untuk lagu sih terserah aja gitu, yang penting fun aja. Pernah ini nggak sih? Kadang-kadang kan aneh-aneh ya. Nikah ini kan aneh-aneh ya. Pernah nggak ngalamin di requestin lagu tapi nggak tahu lagunya? Pernah. Itu gimana ngatasinnya? Kalau ya jujur aja bang bilangnya. Oh nggak bisa gitu ya? Oke. Tapi sambil melucu gitu. Biar orang sambil itu kan kayak orang terhibur juga kan. Meskipun kita nolak tapi secara dengan cara yang lebih fun lah. Kadang-kadang nih acara weddingan itu lebih kayak acara karaokean ya. Acara karaoke keluarga rame-rame gitu. Ada juga tuh, maksudnya kayak kita tuh tadi kan memang kita doang yang nyanyi dari pagi sampai selesai. Ada juga kita nggak dapet nyanyi sama sekali. Ya nggak apa-apa dong. Nggak enak. Nggak enak ya. Oh nggak enak ya. Nambah itu nggak enak bang. Nggak enak ya? Maksudnya itu kayak akan gaji buta gitu ya. Doang. Capeknya itu lebih capek dari ketimbang kita nyanyi banyak gitu. Kalau Renima pribadi ya mungkin ada juga yang suka, maksudnya kayak biar orang nyumbang banyak, kita nggak ini. Tapi kalau Renima pribadi karena ya balik itu lagi sih, it's karena not about money ya, gitu. Ini bukan sekedar uang sih, karena emang passion di sini gitu kan. Emang kayak Renima tuh Renima bisa gini, dimanapun misalkan nyanyi pun sampai sekarang pun memang kayak masih belajar bang gitu. Jadi setiap kita pergi ke satu tempat, maksudnya kayak kita ada acara itu kayak sudut pelajaran buat Renima gitu bang. Paham kan abang maksudnya? Jadi belajar terus gitu sampai ya emang harus kayak gitu ya. Orang yang bertahan di sebuah industri itu kan orang-orang yang emang terus belajar. Orang-orang yang terus mau merasa kurang, karena kalau kita nggak ngerasa kurang, kita nggak bisa lagi ngisi diri kita. Ya karena ibarat air ya bang ya, gelas ya kalau udah kita isi penuh air, mana lagi bisa diisikan, tumpah dia. Iya. Jadi Renima tuh emang lebih apa ya, prinsipnya tuh dari dulu tuh memang kan emang kita konsepnya manusia itu kan gak ada yang sempurna. Jadi mustahil kalau ada manusia itu dibilangnya sempurna, bukan ada. Yang ada tuh kita tuh kayak jadi dari seiring berkurangnya umur jadi lebih baik lagi, lebih dewasa. Mandangnya tuh nggak dari cuma nafsu semata gitu. Sekarang kan Renima coba banyak genre nih sebenarnya ya. Suka bang. Suka bereksplorasi gitu. Karena emang dari awal tuh kayak Renima mulai belajar ikut festival gitu kan dari SMA. Ngeband juga nggak? Ngeband, rock bang. Karena era itu emang band ya. Era 2006, 2007 itu tuh emang lagi onnya festival band, festival rock, tapi rock loh bang. Iya. Jamsika, terus kayak yang dari rokok tuh banyak banget tuh kan, kayak festival lagu rock cadas-cadas gitu kan. Setiap daerah ada festivalnya lah ya. Pokoknya full. Dulu kan banyak tuh studio band, sekarang kan jarang studio band. Iya. Seru pokoknya bang. Jadi Renima tuh kayak
Sebenarnya kan Renima tuh orang pemalu bang. Masa? Kan ada juga tuh penyanyi yang emang dia tuh memang confidence dia dari sejak aktif dari lahirnya aktif gitu lah, kan. gitu ya. Kalau Renima termasuk yang pemalu. Oke. Kalau nggak disuruh nggak mau. Oh ya? Iya, tapi itu tadi karena dari keinsecurean itu tuh lah Renima mau belajar kayak belajar challenge sendiri aja teman kok gue penakut sih gitu. Maulah kayak gimana sih cara ngatasi rasa takut, gimana sih cara kayak gini. Jadi kayak yang konsep yang itu tadi mau pengen belajar terus gitu. Makanya sampai ke titik ini. Jadi kayak di ikut festival Pop Minang dulu. Terus ada lagu Jepang juga sama lagu itu waktu kuliah itu Peksi Minas. Oh ya, 2008 itu. Pekan Seni Daerah ya. Nasional. Pekan Seni Nasional. Pekan Seni Mahasiswa Nasional Indonesia. Oh ya. Dari Peksimida ke Peksi Minas. Oke. Itu cabang dangdut. Oke. Cabang dangdut bang. Jadi terakhir Renima ikut lomba itu tahun 2017 itu mewakili Sumbar RRI Bintang Radio Melayu di Medan. Itu Peksi Minas itu waktu itu kemana? Kalau Peksi Minas di Jambi waktu itu. Jambi ya. 2008 terakhir lah ikut lomba tuh 2017 itulah. Itu pun diminta gitu kan. Renima mewakili ini ya. Nah, tapi kayak gitu meskipun Renima orangnya penakut tapi kayak ada karena kalau udah bilang yes sama satu hal itu jadi kayak punya rasa beban tanggung jawab itu bang harus menyelesaikan dengan maksimal gitu bang, kayak ada tanggung jawab itu banget. Dan itu kayaknya yang bikin Renima sampai ke titik ini ya, rasa tanggung jawab terhadap bidang yang dijalani itu. Mungkin sih bang Renima nggak mau ini juga nanti bilang sombong juga nggak. Karena kan kita kan nggak boleh sombong. Iya ya. Sombong tuh hanya boleh Allah yang sombong tuh hanya boleh kalau kita nggak sadar. nggak boleh. Nah, sekarang project apa nih Renima? Ada sih bikin masih project remix, ada kolaborasi juga masih ada. Terus mau syuting lagu Senja yang tadi Renima bilang itu, yang ada Renima ciptain. Oh, lagu berbahasa Indonesia? Iya, lagu Senja. Yang ditemani dengan kopi. Itu kolaborasi? Enggak. Sendiri ya? Album? Album nggak ada lagi bikin album. Sekarang single. Single terus. Kenapa? Kalau sekarang bikin album, kita mau produksinya seperti apa? Palingan gini, misalkan kita bikin satu-satu lagu, single, nanti kalau udah terkumpul misalkan satu genre, misalkan kayak lagu Pop Minang, nah, kalau udah ada kayak terkumpul 10, nanti baru kita bikin kayak kompilasinya jadi situ. Oh ya, jadi satu album. Dulu kan album tuh kan cuman kayak karena eranya VCD. Tapi sekarang kan masih banyak musisi bikin album. Tapi kan kalau kayak di itu kan kayak mini album gitu ya. Ya, kalau di Padang itu sebenarnya banyak mini album. Tapi kalau di Indonesia sih kayaknya masih banyak album sih. Tapi kan kalau untuk di visi itunya tapi nggak fisik. Masih compact disc gitu kan apanya. Sebenarnya digital. Kalau Renima sendiri pribadi produksi sendiri bisa dibilang album lah. Tapi kan emang kita ngeluarinnya satu-satu gitu. Iya. Nggak yang langsung semua kan. Dan itu juga lebih bisa menekan biaya ya. Kalau langsung album banyak, misal bikin video klip 10 sebenarnya lebih gitu. hemat bikin video klip, bikin satu album daripada bikin single, seriusan. Masa? Emang iya? Oh ya, Renima, ini ada satu pertanyaan yang sebenarnya. Banyak juga boleh bang. ini yang bikin aku penasaran sebenarnya. Kenapa video klip lagu Minang itu konsepnya gitu-gitu aja? Tapi kalau abang lihat video klip aku enggak kan? Enggak, kalau kamu enggak. Tapi kebanyakan sih kayaknya ada penarinya di rumah gadang belakang, terus ada penyanyinya gitu. Kalau ini dari pandangan Renima sebagai apa abang bilang tadi kayak praktisi gitu. Praktisi. Kalau Renima bilang sih lebih ke ininya sih bang, lebih ke tujuannya sih. Kalau Renima pribadi bikin satu konten, bikin satu single itu memang tujuannya itu memang gini. Kalau Renima bilang sih istilahnya tuh Renima tuh mengedepankan kualitas dulu nih, nanti kuantitasnya nantilah. Karena percayanya gitu. Kalau kita udah mengedepankan kualitas, insya Allah kuantitasnya
Ngikut lah ya, ngikut ya. Nah, mungkin lebih ke situ sih Bang, kayak beda tujuan gitu sih. Mungkin mereka tujuannya memang lebih untuk kayak sama gini. Itu kan kayak produser ya. Yeah. Kalau produser itu kan kayak udah jadi usahanya dia gitu. Okay. Nah, jadi otomatis prioritasnya pasti bisa jadi itu untuk menghemat budget juga ya. Ya, otomatis kan prioritasnya pasti uang gitu kan. Karena kan mereka usahanya di situ. Yang namanya usaha dagang gitu pasti mengharapkan keuntungan yang lebih gitu, menekan modalnya ditekan. Ya kayak gitu. Jadi makanya tuh Renima bilang tadi sih lebih ke tujuan masing-masing aja. Kalau kita emang tujuannya berkarya, kita mau capek-capek bikin satu lagu itu bisa sampai 3 hari gitu Bang. Berapa lama? Prosesnya bisa sampai 6 bulan pengerjaan. Oh iya? Iya. Berarti satu video klip dari awal nih, dari konsep awal sampai jadi nonton di YouTube itu bisa sampai 6 bulan. Makanya ditonton ya. Makanya Renima bilang sih dari 5 menit yang kalian semua dengar tonton itu tuh punya proses yang bertahun-tahun. Iya. Dan itu melibatkan banyak orang. Melibatkan banyak orang, energi, pikiran, materi, semuanya di situ. Tapi balik lagi sih karena itu passion gitu kan. Jadi kayak seneng aja gitu Bang. Cuman kan emang penikmat musik juga harus diedukasi kan. Nah, dari situlah pelan-pelan. Karena gini Bang, kalau Renima lihat sih kayak khususnya lagu Minang ya. Memang kita tuh nggak bisa yang kayak langsung ini, emang pelan-pelan. Nah, dari lagu KTB itu lah. Sebenarnya kayak di lagu KTB itu kan Renima nabrak yang dari pakem yang sebelumnya ya. Nabrak tuh. Ya. Kenapa sih bisa diterima? Nah, dari situlah edukasinya emang secara tidak langsung. Pelan-pelan karena emang nggak bisa langsung bergeser langsung kayak nggak bisa kayak gitu. Kalau dari ini Renima, lagu Minang ini kan identik dengan pariwisata Sumatera Barat ya. Iya kan? Video klipnya pasti pemandangan alam gitu ya. Ya, pertama tadi sih emang udah kultur kita juga mungkin. Iya. Sama dari segi geografisnya juga mungkin ya. Karena emang di Minang kan kayak dari segi lagu, lirik itu kan emang kayak himbauan kebanyakan kayak rato gitu kan. Kayak rato gitu, orang pergi merantau gitu kan. Karena memang banyak orang Minang tuh emang suka merantau, jadi itu tuh berangkat dari keresahan inilah, jadi dibikinlah satu lagu, jadi kayak mengobati rasa rindu, mendengar lagu itu dan dengan latar alamnya, jadi kayak orang melihat Minang yang ada di ya. rantau dia merasa kayak rindu kampung terobati lah rasanya kayak gitu. Cuman gini, itu kan konsepnya sih kayak mempromosikan pariwisata Sumatera Barat. Minangkabau. Secara tidak langsung. Ya. Nah, itu pernah nggak dapat dukungan terutama dari Dinas Pariwisata? Karena gini, saya tuh pernah kepikiran gini. Anggaran untuk promosi pariwisata itu kan gede. Ya kan? Banyak kan? Kenapa nggak Dinas Pariwisata itu bikin nih penyanyi-penyanyi Minang yang lagunya hits, diproduksi emang dibiayai lah gitu. Jadi emang kayak ada banyak tempat wisata yang bisa jadi promosi dan lebih besar. Jangan gitu lah Bang, masih gini ya. Sebenarnya itu sih salah satu trouble yang Renima hadapin. Karena gini, kalau Renima pribadi ya bikin konten khusus kayak lagu remix kan Renima memang di sana memang fokus di sana tuh memang Renima memang isinya di situ promosi wisata, tradisi, budaya dan kuliner di situ. Jadi kayak harusnya Renima bukan jangan tersinggung atau bagaimana. Harusnya pihak yang mendukung ya. Itu harusnya mereka berterima kasih sama kita. Iya. Karena gini loh. Biaya promosi gratis. Karena gini, pariwisata bisa secara tidak langsung bisa dipromosikan melalui konten komersil itu sifatnya abadi sepanjang zaman dan dinikmati terus menerus. Tidak ada nggak ada batasan loh Bang. Kalau gini lah, misal nih Dispar bikin konten kan, pasti hanya orang yang akan mau ke situ doang kan. Ini di searching gitu kan kayak ini, udah kayak gitu doang. Nah kalau ini dengan produk seni dia bisa jadi panjang secara kan? tidak langsung itu terbukti tuh Bang yang di dalam lagu
entah iyo entah tido kan Renima tuh di Pulau Pasembahan tuh. Yeah. Coba deh abang lihat di komen itu banyak loh. Ini di mana sih tempatnya bagus ini itu promosi wisata. Iya itu. Jadi kayak Renima pernah juga sih. Tapi pernah ngajuin ini nggak? Ngajuin kerjasama nggak? Kan Renima sendiri juga ada juga maksudnya itu kayak teman sama orang gitu. Legislatif ya. Ada gitu kan. Jadi kayak ada sharing kita. Mereka ada ujung-ujungnya apa? Ada dana yang untuk kesana itu yang nggak ada. Misalnya gini, kita mau cuma minta support ini doang kok. Kayak kita nih produksi kan ini udah kita nggak banyak kok kalau dibandingkan dengan dana-dana mereka yang ada itu nggak banyak kok gitu. Jadi kayak dana untuk itu kita nggak ada. Kita dananya untuk inilah, untuk itu. Jadi untuk ini nggak ada. Makanya Renima tuh emang dari awal tuh masih kayak gini. Stop lah, nggak mau lagi lah. Misalkan mending kayak apa yang kita bisa bikin udah itu aja gitu, nggak mau ngarep kayak di situ karena kan balik lagi kan kita kan niatnya berkarya kan bukan karena orang itu, kan memang dari hati gitu kan. Ya udah kalau nggak mau support kita ya udah. Cuman ini kadang-kadang tuh kan orang ngomongin pariwisata, ekonomi kreatif. Nah ini teman-teman pegiat itu malah nggak dapat dukungan. Saya tuh ya biasa lah. Iya biasa, cuman kan kalau kita berbicara masalah kota itu kan harusnya udah 2022 loh Pak, gitu. Udah 2022. Dan kalau misalnya anggaran itu nggak ada kan, untuk anggaran kedepannya kan bisa direncanain dari sekarang sebenarnya. Cuma kalau itu lagi sih Bang, masa gini, masa iya cuma dengar maaf ya, misalkan gini kita nih cuma minta support, misalkan sekian sekian dana yang cuma kita minta support gitu kan untuk melancarkan apa kita nih project itu, masa iya harus nunggu 1 tahun 2 tahun lagi. Keburu dingin. Makanya tadi Renima bilang kayak jadi kayak kalau Renima lihat sih kayak sinkron antara seniman sama dinas terkait itu masih belum maksimal, masih belum itulah istilahnya. Kolaborasinya masih belum kejadian belum ya. Meskipun kayak memang udah ada dicanangkan ini segala macam, tapi kita kan yang ngerasain gitu. Praktiknya kan kita gitu. Nah, jadi kayak gitulah. Jadi kayak dan Renima bukan orang yang bergerak di industri itu 1 tahun 2 tahun, udah belasan tahun kan. Nih terakhir tuh kemarin kan Renima nih ada kolaborasi sama Rani. Jadi kita tuh ada pengen bikin nih buat Renima bocorin aja nih kita bikin kolaborasi. Jadi Renima punya konsep mau ngangkat dia remix juga kan karena memang di remix kan tadi itu Renima memang khusus memang khusus Renima bikin untuk promo budaya sama ini semua kan. Jadi jadi Renima ada bikin proposal itu judulnya The Magic of Gading Minang. Renima mau bikin itu. Jadi karena Renima gini, selain kita punya kondisi alam yang bagus gitu kan, kita juga punya budaya. Sistem kekerabatan tuh yang beda dari yang lain. Gitu. Apalagi untuk untuk perempuannya gitu kan memang beda kan gitu. Jadi Renima pengen ngangkat itu loh Bang. Jadi emang pengen jadi kolaborasi ini Renima pengennya tuh kayak sampai ke kayak internasional pun paham gitu, kayak kita punya budaya kekerabatan tuh kayak gini loh, Gading Minang tuh kayak gini loh gitu. Makanya Renima bikin The Magic of Gading Minang, dan itu sampai sekarang ada Renima Majikan gitu, tapi kayak no respon yang jadi padahal sebenarnya kayak sedihnya ada sih Bang, maksudnya kayak lagi-lagi gitu kan kayak ini kita belum ada dana untuk yang kayak gitu, belum ada ini, padahal Bang lihat kan Alfiref gitu kan. Nah Renima mau bikin konsepnya tuh kayak jangankan kayak gitu, semi aja udah gitu kan, emang udah ada terkonsep semuanya. Ini namanya kita mau sesuatu yang besar pasti kita membutuhkan materi yang lumayan ini juga gitu kan. Sementara yang kita ajukan tuh mungkin kalau dihitung-hitung yang sebenarnya mungkin nggak seberapa gitu kan, tapi tetap belum dapat support. Jadi Renima tuh kayak berjuang sendiri nggak sih? Iya, jadi tuh kayak slow lah gitu kan. Yang penting kita punya niat tetap jalan, tapi tentu kita sesuaikan juga dengan kondisi kita yang ada sekarang gitu. Nggak bisa cepet jadinya gitu kan, karena ini melibatkan banyak loh Bang. Tahu kan Wonderland Indonesia yang bikin Alfi. Renima maunya tuh kayak gitu. Jadi kayak apa ya?
Renima tuh prinsipnya tuh nggak ada yang nggak mungkin kalau kita tuh mau untuk mencoba. Ya, karena kalau kita nggak mau mencoba, dari mana kita tahu kita bisa atau enggak gitu kan. Nantilah dulu hasilnya, yang penting cobalah dulu prosesnya seperti apa. Dari situlah kita belajar nanti dari proses. Misalkan ada proses yang salah, nanti bisa kita belajar di situ untuk benernya seperti apa gitu kan. Tapi kalau untuk ke pihak swasta udah pernah coba belum? Mungkin kayaknya pihak swasta lebih masuk akal kali Nah, ya. Renima tuh mungkin gitu ya. Kalau ada kayak Brand. brand sih enggak sih, kayak lebih orang-orang berduit lagi. Filantropi. Oke. Yang mau support kayak pengusaha-pengusaha. Tapi emang intinya sih pemerintah juga udah saatnya sih mengajak kolaborasi nih teman-teman seniman lokal. Kalau emang peduli sama industri kreatif, peduli sama seniman lokal gitu. Jangan cuman ngomong, ayo dong seniman-seniman, tapi bukti real dukungannya. Kalau sepanjang ini sih, sejauh yang Renima lihat ya, kalau untuk secara teorinya sih udah. Ya itu maksudnya cuma obrol-obrolan doang mah gitu. Belum. Karena sepanjang ini Renima lihat sih belum ada sih kayak yang seperti kayak support kita bikin ini kayak itu. Abang bisa membayangkan yang Renima bikin The Magic of Gading Minang itu. Renima ngangkat di situ tuh nggak hanya Renima. No, bukan. Nah, karena kalau untuk di remix itu memang Renima tuh memang misinya emang ada di situ. Iya. Kalau udah Renimanya naik itu dan udah ibarat apa tuh kayak udah nurut aja gitu. Iya. Jadi kayak capek ya? Capek sih enggak Bang, tapi kita mau ngangkat budaya kita, sistem kekerabatan kita. Renima tuh pengen kayak selama ini orang cuma tahu kayak Minang nasi Padang. Udah kan taunya lebih banyak itu kan kayak ke itu gitu kan. Jadi mau Gading Minang itu sosok yang kuat loh Bang. Di Sumedang itu pun Gading Minang itu sangat dihargai loh. Dan itu secara konsep sebenarnya udah siap semua. Udah siap semua ya? Udah, kita tinggal eksekusi. Ada sponsor, eksekusi gitu ya. Semoga ya Renima abis ini ada yang mau support, terutama orang-orang yang peduli sama pariwisata Sumatera Barat. Ngomongin pariwisata Sumatera Barat. Karena kan kalau wisata tuh kan nggak hanya soal ininya doang kan, kuliner sama enggak sama pemandangan alam doang, enggak doang. Karena yang paling menarik itu pasti budayanya. Ya, betul. Kebiasaannya. Yang paling menarik itu pasti itu. Betul. Lihat aja deh, kenapa Renima angkat The Magic of Gading Minang itu. Kenapa bisa punya itu kan? Karena Renima lihat tuh, khusus kayak di daerah Bukit Tinggi, kalau Renima lihat ya, itu memang sosok wanitanya kuat-kuat loh di situ. Nama-nama usaha yang ada di situ kebanyakan pasti nama cewek perempuan semua. Oh ya? Sanjainita. Oh, oke. Jarang ya? Jarang yang cowok ya. Nah, Renima juga pernah dengar sih kayak poluan pertama itu di Sumatera Barat tuh dari Bukit Tinggi loh. Oke. Berarti emang simbol kekuatan perempuan itu yang pengen diangkat ya? Karena itu kan emang budaya. Iya. Kental loh Bang budaya. Dan itu emang idealnya diangkat oleh perempuan. Nah, itu makanya. Dan itu idealnya emang diangkat oleh perempuan. Karena kayaknya unik. Iya, dan Gading Minang itu unik loh Bang. Iya. Dan bicara soal perempuan sih, ketika perempuan yang membicarakan itu kayaknya lebih kuat lah. Unik karena kalau menurut Renima pribadi ya, perempuan di Minang itu ini bukan soal emansipasi. Misalnya gini, mereka tetap di koridornya. Itu yang tadi kan kita kan kalau di Minang kan ada bahasa syarat bahasa kita bilang gitu kan. Jadi wanita itu tetap pada ininya, tapi mereka kuat. Bukan berarti menggeser kepemimpinan, enggak di situ. Nah itu yang mau Renima angkat loh Bang. Semoga ya Renima. Amin. Impian itu terwujud dan semoga makin produktif lagi.
terakhir banget. Karena udah 1 jam kita ngobrol nih. Yang paling dekat selain lagu puisi-puisi tadi, kolaborasi sama siapa? Apanya? Projectnya. Yang mau. Udah, ya yang mau keluar. Yang udah selesai syuting kemarin sih ada sama selebgram polisi. Ya. Namanya siapa? Dava namanya. Ya Oke. remix juga. Cowok. Oke. Terus next sama ini kolaborasi sama Rani ya? Rapper. Jadi kita mau kolaborasi ini lagu Minang sama rap bahasa Inggris. Jadi dari rap bahasa Inggrisnya itulah penjelasannya itu kayak orang-orang luar secara global, secara internasional. Oh, berarti tahu, 2 bahasa? Iya, 2 bahasa. Tahu mereka kayak jadi lagu ini pesannya kayak gitu. Jadi yang The Magic of Gading Minang ini dijelaskan lah di yang lirik yang Inggris ini. Jadi dari sanalah mereka bisa tahu gitu. Dan Renima sebenarnya terbuka untuk kolaborasi sama siapapun selama cocok ya? Terbuka aja Bang, maksudnya itu kayak yang sesuai juga sama yang cocok ya? visi dan misi kita gitu. Dan sebenarnya kolaborasi kan bisa diomongin dulu. Ya, pahit-pahitnya. Iya, betul. Jadi kalau ya kadang-kadang gini loh, Renima, kita tuh kan kadang nggak kenal ya, dan untuk memulai pembicaraan kadang-kadang takut gitu ya. Ya maklum lah. Manusiawi lah biasa. Karena mungkin karena ini aja, kalau Renima sih kayak kalau yang misalkan kadang-kadang kita bilang yang pahit-pahitnya mereka jadi nggak tertarik. Itu lebih ke ini sih. Kita prinsip masing-masing sih. Renima menghargai itu juga. Iya. Oke Renima, terima kasih udah ngobrol di episode kali ini. Terima kasih juga Bang Boy sudah mengundang Renima. Panjang banget nih obrolan kita. Ditunggu lirik-lirik puisi. Oke. Kita bikin lagu senja ya. Oke. Oh ya, ini sebenarnya nih kalau boleh nyebut 3 nama orang seniman di Sumbar, terserah sih mau seniman apa aja yang Renima kagumi. Siapa? 3 ya? Ya, boleh penyanyi, boleh pelukis, boleh selebgram, boleh siapapun. Kan ini rekomendasi untuk saya. Kalau di ininya sih Bang, Renima Kardi Tanjung abang tuh. Siapa? Om Kardi Tanjung abang tuh. Kardi Tanjung. Belum. Senior. Renima banyak belajar loh dari beliau. 2 lagi, yang muda boleh. Ya. Udah. Diri sendiri mungkin ya. Satu lagi. Apa ya? Teman boleh. Teman Renima atau siapa gitu. Ya nggak harus musisi. Teman. Nggak diakuin itu teman-temannya. Enggak lah, kalau teman-teman. Satu-satu aja. Apa teman? Ya, yang Renima rasa ini keren nih orangnya gitu. Siapa ya? Bingung juga sih. Ya udahlah ya. Kalau teman sih semuanya baik-baik. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton di episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya.